Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya Paul Kendal ya guys. Di video kali ini saya mau membuat deterjen cair guys ya. Jadi bagaimana cara saya membuatnya dan nanti bahan-bahan apa saja yang saya gunakan ya guys ya untuk membuat deterjen cair ini. Jadi guys itu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis ya guys. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya guys itu selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya guys ya. Insya Allah video saya itu bermanfaat ya guys ya. Jadi ikuti terus videonya dan simak sampai selesai ya guys, karena kalau guys itu menyimak video ini sampai selesai, insya Allah guys itu bisa nanti untuk membuat sabun cair atau deterjen cair ya guys. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke cara membuatnya guys ya. Ini bahannya yang pertama, ini namanya mesh guys ya. Mesh itu bahan utama untuk membuat sabun atau deterjen ya guys. Dan sebenarnya bahan utama ini ada dua macam ya. Yang satu ini mesh ini, terus yang kedua itu ada teks sabun ya guys ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya guys. Kalau yang mesh ini bentuknya seperti ini ya, flek ya guys ya. Dan cara melarutkannya tuh harus memakai air panas ya guys ya. Kalau kita menggunakan teks sabun itu tidak perlu menggunakan air panas guys, karena bentuknya tuh sudah gel. Jadi hanya dengan menggunakan air dingin sudah bisa guys. Dan kenapa saya kok suka memakai bahan yang mesh guys? Ya kemarin video kemarin sudah saya kasih tahu alasannya ya guys, karena saya itu sudah pernah tertipu ya guys ya. Pas membeli bahan teks sabun itu saya dapat bahan teks sabun yang kurang bagus ya guys ya, padahal saya membeli yang kualitas bagus guys. Jadi setelah kejadian itu saya malah memilih dengan bahan mesh saja guys, karena bahan mesh cuma ada satu macam ya guys. Jadi saya nggak akan tertipu lagi guys. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita tuang ini guys ya, air panas ya. Ini air yang baru saja mendidih guys, tuh terlihat sekali yang ngebul ya guys ya, karena ini baru saja mendidih guys ya. Saya ini air memakai 4 liter guys ya. Oke guys, pokoknya nanti ini semuanya totalnya tuh bisa jadi 20-25 liter guys ya deterjen. Oke, selanjutnya kita larutkan dulu ini bahan meshnya, kita aduk sampai rata ya guys ya, harus sampai rata ya guys. Oke guys, ini saya jelaskan sebentar ya guys ya. Bahan mesh ini memang harus menggunakan air panas guys, karena bentuknya flek ya. Jadi kalau menggunakan air dingin nggak akan bisa larut guys ya. Jadi diingat-ingat, nggak akan bisa larut kalau memakai air dingin, harus memakai air panas yang mendidih guys ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita harus aduk terus sampai larut semua guys ya, sampai mencair semua meshnya nih guys. Jadi guys itu kalau menonton video ini tolong jangan di skip ya guys ya, supaya guys itu nanti tahu ya bahan yang saya pakai atau caranya gimana ya. Kalau menonton sampai selesai pasti paham guys ya. Bahan-bahannya pun sudah saya jelaskan semua guys di video ini guys ya. Di video-video saya itu sebenarnya lengkap guys ya. Setiap saya membuat video itu pasti saya kasih tahu caranya dan bahannya guys. Jadi guys itu nggak perlu tanya di komentar bahannya apa, pakai bahan apa. Itu sebenarnya
gas itu kalau bisa jangan di skip guys ya, supaya guys itu tahu bahan yang saya pakai itu apa ya, karena saya pasti kasih tahu ya, setiap saya membuat tutorial tuh saya pasti kasih tahu bahan yang saya gunakan guys ya. Oke, jadi tolong jangan di skip videonya sampai selesai, harus nontonnya ya guys ya, biar nanti guys itu tahu ya cara yang saya gunakan dan bahan-bahan apa saja yang saya pakai ya guys. Oke guys, kita lanjutkan aja ya guys ya. Ini setelah diaduk terus sampai larut ya guys ya, nanti proses selanjutnya kita masukkan bahan yang kedua ya guys ya. Oke guys, sekarang lanjut ke bahan yang kedua guys ya. Kita tambahkan garam guys ya. Ini garam krosok ya, harganya sangat murah sekali. Ini saya pakai 1 kilo ya. Tadi mesnya itu juga 1 kilo guys, saya lupa kasih tahu ya guys ya. Ini saya pakai 1 kilo garam krosok ya. Usahakan pakai garam krosok ya guys ya, jangan garam yang beriodium ya guys. Pakai garam krosok saja yang murah. Ini garam ini fungsinya sebagai bahan pengental guys ya. Ingat, sebagai bahan pengental ya. Kalau guys mau yang ada di toko kimia juga bisa ya, ada NaCl itu sama ya, itu sebagai bahan pengental juga NaCl ya guys. Atau bisa juga pakai sodium sulfat guys, itu sama ya. Jadi bahan pengental itu ada sodium sulfat, juga ada NaCl, dan yang satunya ini garam guys ya. Jadi 3 bahan ini sama-sama sebagai bahan pengental deterjen guys. Cuman saya pakai yang harganya terjangkau saja guys ya. Ya ini yang paling terjangkau menurut saya itu ya garam krosok ini guys ya. 1 kilo ini paling cuman 1000 sampai 1500 guys di toko saya di warung ya, di daerah saya ya guys ya. Paling 1500 guys. Jadi sangat terjangkau sekali ya guys ya. Kita aduk sampai rata semua guys ya. Nanti akan kelihatan kental guys ya, harus sampai rata, usahakan sampai rata mengaduknya guys, setiap pencampuran bahan ya guys ya, supaya nanti hasilnya itu bagus, jos ya guys, dan maksimal guys. Oke, kita aduk terus sampai rata ya guys ya. Pokoknya di video ini saya akan jelaskan sejelas-jelasnya ya, dan selengkap-lengkapnya. Pokoknya jangan di skip videonya guys ya. Jadi durasinya agak panjang gak masalah ya guys, karena saya akan jelaskan satu persatu bahan-bahannya dan fungsinya ya guys ya. Oke guys, kalau sudah rata semua ya 2 bahan tadi, selanjutnya kita tambahkan air guys ya. Ini saya tambahkan air 6 liter guys ya. Jadi total semua tambah yang pertama air panas itu 4 liter, jadi totalnya 10 liter guys ya. Kita aduk dulu 10 liter ini ya. Jadi harus sampai merata ya guys ya. Ini sudah kelihatan mengental ya guys, karena ini memang bahan garam itu sebagai bahan pengental guys ya. Ini harus sampai rata ya. Ini kalau sudah merata mengental seperti ini, nanti bisa kita tambahkan air lagi guys ya. Oke guys, kalau sudah merata guys ya, kita tambahkan air lagi guys ya. Ini saya tambahkan air 5 liter lagi guys ya, jadi total 15 liter ya. Jadi pokoknya nanti ini jadi semua itu 20 liter sampai 25 liter guys. Bang, kalau semua langsung ditambahkan langsung 25 liter gimana? Nah, sebenarnya bisa guys ya, boleh-boleh saja. Cuman nanti takutnya itu kalau langsung ditambah sampai 25 liter itu takutnya tuh malah keenceran guys ya. Jadi sebaiknya jangan langsung sampai 25 liter guys ya. Jadi harus bertahap saja, tambah 5 liter saja guys ya. Jadi kita bisa kontrol nanti kekentalannya ya guys. Oke, jadi seperti itu ya, harus
jadi jangan langsung banyak, harus sampai pas nanti kentalnya guys ya. Pokoknya membuat sabun ini kuncinya jangan sampai keenceran guys ya, karena kalau sampai keenceran itu nanti susah guys, tidak bisa diperbaiki ya, dikentalkan lagi itu sangat susah sekali guys ya. Makanya jangan sampai keenceran guys. Oke, kita aduk terus sampai rata ya. Ya ini semua sudah sampai rata, lalu bisa kita tambahkan air lagi guys ya. Ya ini saya tambahkan air lagi 5 liter lagi, jadi totalnya 20 liter guys ya, total 20 liter. Nanti setelah itu kita lihat dulu seberapa kekentalan di 20 liternya guys ya. Jadi jangan langsung ditambahkan air lagi ya, pokoknya usahakan di 20 liter itu berhenti dulu ya. Setelah itu nanti kita tambahkan bahan yang selanjutnya guys ya. Oke, kita aduk dulu sampai rata ya guys. Oke guys, ini sudah rata semua ya. Jadi kalau sudah di 20 liter ini kita berhenti dan masukkan bahan yang selanjutnya guys. Nah ini bahan yang selanjutnya ini namanya foam booster ya guys ya. Foam booster ini saya memakai 500 ml guys ya. Jadi foam booster ini fungsinya ya untuk menambah busa ya, untuk penambah busa, dan juga memecah itu guys ya, gelembung-gelembung yang besar tuh supaya menjadi gelembung yang lebih kecil lagi guys ya. Oke, jadi foam booster ini atau penambah busa ini ada yang lain itu seperti ampitol, itu juga sama sebagai bahan pembusa. Ampitol itu harganya itu lebih mahal ya, kalau menurut saya itu harganya lebih mahal kalau ampitol ya. Oke, kita aduk sampai rata ya guys ya. Oke guys, bahan selanjutnya guys ya, ini bahan penambah busa juga guys ya. Ini namanya Atin Soft guys ya. Ini sangat bagus sekali, ini yang sering saya gunakan ini guys. Atin Soft ini penambah busa supaya busanya itu lebih melimpah lagi ya guys ya. Jadi setelah kita pakai foam booster, kita tambahkan Atin Soft ini. Saya pakai 500 ml guys. Ini Atin Soft ini saya membuat sendiri guys ya. Jadi guys bisa membuat sendiri. Di video-video saya yang sebelumnya sudah saya share ya guys, cara membuat Atin Soft lengkap pokoknya guys ya. Bisa guys cari saja. Ini Atin Soft ini selain sebagai bahan pembusa, ini juga bagus sekali untuk membersihkan noda-noda minyak guys ya, atau noda oli juga bisa ya guys. Jadi Atin Soft ini sangat penting sekali ya guys, harus membuatnya. Atin Soft ini juga bisa ditambahkan di sabun sabun cuci piring guys ya. Jadi sangat bagus sekali guys ya. Di video saya yang membuat sabun cuci piring itu juga saya kasih Atin Soft guys ya. Guys juga bisa menontonnya ya kalau guys mau ya. Oke, sekarang lanjut ke bahan yang selanjutnya guys. Ini ada alkalit ya. Alkalit ini saya pakai 500 ml guys. Nah, dan alkalit ini saya juga membuat sendiri guys ya. Fungsi dari alkalit ini sebagai penambah daya bersih guys ya, atau sebagai oksinya ya. Carane wong kuwi arani deterjen oksi lah, kuwi oksine iku ini guys, alkalit ini ya guys ya. Jadi ada bahan yang lain sebenarnya sebagai pengganti dari alkalit ini ya. Dulu saya sering memakai H2O2 guys ya, sebelum saya pakai alkalit ini ya. Jadi alkalit ini saya ganti dengan H2O2 ya dulu ya. Cuman kalau memakai H2O2 itu kelemahannya
itu nanti di pas pemberian warna itu nanti warna itu akan berkurang guys ya. Jadi setelah beberapa hari itu warnanya akan berubah ya. Jadi saya sekarang sering memakai alkalit guys ya, untuk sebagai bahan oksinya ya guys ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bahan yang berikutnya. Ini ada bibit parfum guys ya. Jadi supaya nanti deterjen cairnya ini harum ya guys ya. Ya, kita kasih bibit parfum. Ini kita kasih 100 ml guys ya. Pokoknya 50 sampai 100 ml saja sudah harum luar biasa guys ya. Kalau bibit parfum itu harganya bervariasi ya guys. Itu tergantung kualitasnya ya guys ya. Kalau yang standar yang saya gunakan itu 1 liter itu sekitar 250 ribuan guys. Itu sudah bagus ya guys. Kadang ada juga yang harga sampai 300 lebih ya guys ya. Tapi saya yang memakai di sekitar 200 sampai 300 saja guys ya. Pokoknya di bawah 300.000, di atas harga 200.000. Pokoknya itu guys ya. Oke, kita aduk terus sampai rata. Selanjutnya guys ya, setelah diaduk rata, selanjutnya kita tambahkan bahan lagi guys ya. Nah ini bahan ini bentuknya bubuk ya guys ya. Ini sebagai pengawet guys ya. Ya, jadi semua guys itu mau dijual lagi ya. Ini pakai bahan ini itu nanti sabunnya atau deterjennya itu akan awet sampai berbulan-bulan guys, bahkan bisa sampai 1 tahun guys. Oh guys, kita kasih air dulu ya supaya nanti bisa larut, jangan langsung dimasukkan karena nggak bisa larut guys ya. Jadi kita kasih air sedikit untuk melarutkannya, terus kita campurkan guys ya. Dan itu takarannya saya pakai 30 gram guys ya, pakai 30 gram untuk sekali membuat ini guys ya. Jadi sangat irit sekali ya. Oke, kalau seumpama guys tidak mau pakai EDTA juga nggak apa-apa ya guys ya. Itu namanya EDTA 4NA ya, bahan untuk sebagai bahan pengawet ya guys, supaya deterjennya itu awet sampai setahun guys ya. Itu bisa kalau pakai bahan pengawet ini. Kalau nggak mau pakai nggak masalah, boleh-boleh saja. Yang penting sabunnya itu cepat habis, nggak masalah kalau nggak pakai ya guys ya. Oke, kita aduk terus. Oke guys, selanjutnya kita tambahkan air lagi ya, sedikit demi sedikit sampai kekentalannya itu pas ya guys ya. Karena tadi di 20 liter itu kan masih kental ya guys ya. Ya, setelah itu kita tambahkan air lagi sedikit-sedikit ya. Pokoknya sampai kekentalannya itu kira-kira menurut kita itu pas guys ya. Oke guys, setelah kira-kira kekentalannya sudah pas ya, selanjutnya kita masukkan ini bahan yang terakhir guys. Ini ada pewarna ya. Jadi usahakan kita memakai pewarna makanan ya guys ya, jangan pewarna tekstil ya. Kita usahakan memakai pewarna makanan, dan ini kita gunakan secukupnya saja guys. Pokoknya menurut kita warna sudah pas, nah itu kita berhenti ya. Nah, pokoknya itu guys, kira-kira saja, nggak ada patokan kalau masalah pewarna guys ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata ya. Setelah itu kita diamkan sampai 24 jam guys ya, supaya nanti busanya itu bisa hilang guys. Oke, jadi seperti itu proses cara membuat sabun atau deterjen cair ya guys. Pokoknya guys itu kalau menonton dari awal sampai akhir tidak di skip, itu guys nanti pasti bisa membuatnya guys ya. Dan bahan-bahannya pun sudah jelas saya kasih tahu semua, dan fungsinya juga sudah saya kasih tahu guys ya. Pokoknya jelas sekali. Oke, jangan lupa di subscribe ya guys ya, like, share, dan komen ya guys, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan
video-video yang bermanfaat ya guys ya. Oke, seumpama guys ada pertanyaan atau ada request, silahkan ditulis di kolom komentar ya guys. Insya Allah saya akan membalasnya ya guys ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.